birahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadidolun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab syarah Salasatul Usul. Pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang makna Hanafiyah, yaitu ibadah kepada Allah secara ikhlas. Itulah makna Hanafiyah. Orangnya disebut Hanif, jamannya Hunafa, orang-orang yang Hanif. Al-Quran menyebut misalkan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa'a. Nah, hunafa'a itu adalah jama daripada Hanif, ya. Orang-orang yang Hanif, orang yang lurus secara akidah. Ternyata kalau lihat definisi yang dijabarkan dalam kitab ini, berarti orang yang beribadah secara ikhlas karena mengharap ridho Allah. Nah, kemudian makna tauhid kadang-kadang bermakna ibadah, ya. Sebagaimana ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka sebagian ahli tafsir termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahkan Syekh Shalih bin Fauzan hafidhahullah, itu memaknai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni menjadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyuwahhiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka, supaya mereka mengesahkan aku, ya, bertauhid kepada aku. Jadi itu makna tauhid yang mengandung makna ibadah. Jadi penghambaan diri kepada Allah semata-mata berharap pahala dari Allah. Tidak ditujukan untuk niatan yang lain atau mengandung muatan keduniawian. Nah, itu tidak demikian. Dan kita sebagai thalabul ilmi ketika belajar pun harus diluruskan niat, yaitu kita ingin mencari wajah Allah. Jangan sampai niat kita hanya sekedar mencari ilmu semata. Bukan. Bukan itu saja. Ilmu memang satu perkara yang dicari, ingin diraih. Karena dengan ilmu, maka segala sesuatu jadi mudah. Dengan ilmu sesuatu menjadi dapat diwujudkan. Namun lebih daripada itu, thalabul ilmi, tujuan pendidikan dalam Islam, itu adalah lil ibadah lillah. Tujuan pendidikan itu untuk beribadah kepada Allah. Dr. Adian Husaini hafidhahullah juga pernah menjelaskan ibadah dan ilmu itu adalah dua perkara yang menjadi kebutuhan primer seorang manusia, ya. Ini unik, ya. Jadi kan biasanya masih ingat nggak pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS? Apa kebutuhan primer manusia itu? Nah, umumnya orang kan mengatakan sandang, pangan, papan, ya. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. 3an, ya. Akhiran an. Sandang, pangan, papan. Itu umumnya demikian. Ini dianggap kebutuhan primer, kebutuhan pokok manusia. Nah, ini dikoreksi oleh Dr. Adian. Apalagi hanya sekedar pangan. Pangan itu makanan. Kalau sekarang makanan, binatang lebih layak untuk meraih makanan dan lebih pintar mencari makanan. Walaupun tidak sekolah gitu. Tanpa sekolah mereka bisa makan. Nah, makanya kebutuhan primer manusia itu bukan di 3 perkara ini. Ini mah akibat nanti dari sesuatu yang lebih mulia, yaitu ilmu. Kalau dengan ilmu, ketiga-tiganya akan dapat diraih. Ilmu
ditujukan untuk apa? Supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi ilmu yang paling pokok dipelajari adalah ilmu agama. Bagaimana kita beribadah pada Allah dengan tata cara yang Allah ridhoi dan Allah cintai, sukai. Ilmu itu yang kita raih gitu. Itulah konsep pendidikan dalam Islam. Bukan semata-mata orang menjadi cerdas, bukan. Tujuan antum di sini bukan sekedar antum hafal Quran. Tetapi menjadikan antum lebih dekat kepada Allah. Menjadikan antum lebih takwa kepada Allah. Bukan sekedar hafal Al-Quran. Kemudian, pengertian ibadah dalam kitab tersebut kita lanjutkan. Yang ada kitabnya silakan dibaca, diperhatikan. Wa'lam anal ibadata nau'ani. Ada? Wa'lam, ketahuilah. Anal ibadata, bahwa kata ibadah. Nau'ani, ada dua jenis. Dua macam. Jadi ada dua bentuk ibadah. Pertama, ini ibadah yang bersifat umum. Diberi nama oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ibadatun kauniyatun. Nah, ini namanya itu ibadah kauniyah. Wahyal hudu'u li amrillahi ta'ala al-kauni. Wahadihi samilatun li jami'il khalqi. La yakhruju anha ahadun. Nah, maksudnya apa? Jenis pertama atau macam pertama dari bentuk ibadah dinamakan ibadah kauniyah. Nah, itu catat. Ibadah kauniyah. Ini kalau ada ujian mesti hadir ya, mesti muncul. Ibadah kauniyah namanya. Maknanya al-khudu, ketundukan. Ketundukan li amrillahi ta'ala, terhadap perintah Allah, kepada keputusan Allah. Ya. At-kauni, yang sifatnya kejadian. Wahadihi samilatun li jami'il khalqi, dan ini meliputi seluruh makhluk. Nah, jadi ini kalau kita lihat pembagian beliau, Syekh Utsaimin ya, tentang bentuk ibadah atau anwa'ul ibadah, ya, anwa'ul ibadah, jenis ibadah. Kalau kita bikin bagan, ya, anwa'ul ibadati. Nah, ada namanya, kata beliau, ibadatun kauniyatun. Ibadah kauniyah. Nah, kemudian ada ibadah syar'iyah. Ini dalam satu segi ya. Nah, ibadah syar'iyah itu nanti ya terpecah lagi yang dikenal dengan ibadah mahdoh dan ghair mahdoh gitu. Dalam ya, ini masuk ke syar'i, yang mahdoh dan ghair mahdoh itu. Nah, atau nama lain adalah ibadah khosoh. Ibadah khosoh. Gitu. Ini ibadah ghair mahdoh amah gitu. Jadi secara garis besar secara garis besar. Ibadah kauni al-khudu' li amrillah, yaitu ketundukan pada perintah Allah. Al-kauni, yang sifatnya kejadian. Idza aradallahu bisyai'in qala kun fayakun. Ketika Allah berkenak menjadikan sesuatu, mengadakan sesuatu, maka Allah tinggal berkata jadi, fayakun, maka pasti jadi. Nah, itulah tidak bisa mengelak gitu. Nah, nanti ibadah kauni ini ya sama dengan qada kauni, keputusan Allah bersifat
kejadian-kejadian. Dan kita tidak bisa mengelak, tidak bisa keluar. Nah, dan di sana tidak ada pilihan. Ini mungkin oleh sebagian disebut takdir kauni. Gitu. Takdir kauni. Nah, nanti ada takdir ikhtiari. Ikhtiari itu nanti masuknya ke takdir mu'alak. Ya, yang bisa berubah. Kalau takdir kauni itu takdir yang cenderung ke takdir mubrom. Ya, kalau dalam pembagian takdir mubrom, jadi paten, permanen. Ini kan bisa dirubah karena orang tidak bisa lari dari kenyataan hidup yang Allah telah tetapkan. Allah telah berkehendak pasti akan terjadi. Fa'alul lima yurid. Surat tahun tuh. Al-Buruj ya. Fa'alul lima yurid. Allah pasti mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Makanya ada gempa bumi, ada kejadian alam, itu tak lepas daripada iradatullah dan kudratullah. Sampai-sampai di Cianjur itu unik ya. Rumah permanen yang berbasis tembok dan pondasinya dari batu, itu dioyagen teh hancur kabeh gitu. Tapi di sampingnya ada rumah panggung. Berdindingkan apa panggung mah naon eta teh ngaran teh dindingna teh bilik betul bilik ya berdindingkan bilik kan gitu. Itu ternyata oyag teh angger berdiri gitu. Itu qadarullah luar biasa. Allah menetapkan qadarullahu wa masyafa'ala. Apa yang Allah takdirkan dan apa yang kehendaki pasti kejadian. Itu ada videonya. Saya lihat hanya dalam video gitu. Di sampingnya, agak tinggi sedikit, mestinya kan yang pakai bilik itu ya. Itu harusnya lebih hancur gitu. Karena pakai pondasi kan batu-batu panggung. Jadi ketika dioyagan teh suka ngegeo gitu sih rumah teh gitu. Kalau yang ini kan permanen, begitu digoyangkan teh runtuh gitu, rata dengan tanah. Ya kita doakan mereka yang tertimbun reruntuhan bangunan, saudara kita seiman, seakidah, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka dan dicatat sebagai syuhada, ya, orang-orang mati syahid. Karena orang mati syahid diantaranya adalah tertimpa bangunan. Tapi ulah ngaja antum tehnya, ngaja yang mati syahid, terus pakai bom, no? Tertimpa antum oleh bangunan sendiri karena dibom oleh antum. Itu bunuh diri. Namanya bundir. Ya. Bunuh diri. Masuk neraka itu. Ini surga. Baik. Kata Syekh Utsaimin, maknanya al-khudu li amrillahi kauni. Ketundukan terhadap perintah Allah yang sifatnya kejadian. Wahadi samilatul li jamil khalqi. Dan ini meliputi, mencakup seluruh makhluk. La yakhruju anna adun. Seorang pun tidak ada yang keluar darinya. Nggak ada yang keluar dari takdir Allah. Siapa yang keluar dari takdir? Ya. Nggak ada pun payakun. Liqauli ta'ala. Nah ini yang dikatakan sebagai ibadah kauniyah. Karena ada kalimat abdun. Dan abdun itu adalah masdar. Dari abada ya'budu abdan wa ibadatan. Ya. Nah. Allah berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan." Tidak ada setiap makhluk yang berakal yang ada di langit-langit ataupun di bumi kecuali ia akan datang menghadap Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, abdan sebagai hamba. Sebagai hamba. Jadi siwallah abdun, siwallah alamun. Nah, ini beda dengan konsep trinitas. Nah, jadi ghairullah atau siwallah selain Allah abdun semuanya adalah hamba. Ya, ini meliputi Nabi Isa, ya, meliputi Fir'aun, meliputi bulan dan bintang, matahari, semuanya abdun, hamba Allah. Dari abdun inilah
ini sebagai bentuk ibadah kauniyah. Mereka mengikuti sunatullah. Mereka mengikuti sunatullah. Tidak ada yang lepas dari sunatullah. Kalaupun ada, itu pasti atas izin Allah. Ini yang disebut ibadah kauniyah mereka. Matahari mengeluarkan sinar yang begitu terik. Karena di tubuhnya banyak api yang menyala. Itu kan sunatullahnya. Sementara air bersifat dingin. Nah gitu. Ya itu semua tunduk pada sunatullah. Orang menyatakan hukum alam. Orang menyatakan hukum alam. Kita menyebut sunatullah. Nah nanti ibadah syar'i ini lebih kepada sunatul rasul. Ini mah kaitannya dengan sunatul rasul. Karena ini ikhtiari. Pilihan. Qulil haq mirabbik. Ya. Al-haqqu mirabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Kesananya nanti dalam surat Al-Kahfi ada kalimat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, jadi di sini ada ikhtiari, ibadah ikhtiari. Ibadah syar'i adalah namanya ibadah ikhtiari. Oh, mohon maaf. Kurang nabroh satu. Ikhtiari. Nah, bersifat pilihan. Karena dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan paman syaa fal yu'min. Wa man syaa fal yakfur. Wa man syaa fal yakfur. Ini juga membantah konsep murji'ah nanti. Jabariyah, murji'ah yang menyatakan kita tidak punya iradah. Salah. Manusia punya masyiah, iradah dan ikhtiari. Ini dalilnya. Nah, itu tadi ibadah syar'i kaitan dengan sunatul rasul. Ibadah kauni kaitan dengan sunatullah. Yang tidak bisa ditentang, pasti kita akan begitu. Sunatullah bahwa antum rajin, antum sukses umpamanya. Itu sunatullah. Nah, kalau ada khariqul adah, di luar seharusnya, di luar kebiasaan, yaitu kalau kepada Nabi dengan namanya mujizat gitu. Seperti api tidak membakar pada tubuh Nabiullah Ibrahim. Bukan karena Ibrahim sakti, bukan. Tapi apinya diubah oleh Allah sifatnya. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi bukan Ibrahim sakti. Bukan. Beda dengan dukun ya. Dukun menganggap dirinya sakti. Enggak, Ibrahim bukan sakti. Tapi sifat api diubah oleh Allah. Pemilik api. Ya naru wahai api. Kuni jadilah bardan dingin wasalaman ala Ibrahim sekaligus menyelamatkan pada Ibrahim. Tanpa firman Allah seperti itu, Ibrahim secara sunatullah terbakar dan habis. Tapi yang mengatakan ya narukuni bardan itu Allah, bukan antum. Antum ada ya kebakaran, lalu antum baca ya narukuni bardan wasalaman ala alayya. Wah, gaya. Alayya. Masuk antum tutung antum. Ya, 3 ngaran. Salah. Ya sifat sunatullah api membakar. Itu adalah khariqul adah. Di luar sifat kebiasaan sunatullahnya. Kalau bagi orang durhaka, itu namanya sihir. Jadi ada titik sama antara mujizat dengan sihir, yaitu yang disebut khariqul adah, menyelesaikan sunatullah pada umumnya. Misalkan orang yang debus, ya, itu api si bola yang menyala apinya itu ditangkap, gitu kan? Itu kan debus. Nah itu sihir kategorinya. Sihir. Berarti sihir mah ada bantuan jin. Bantuan ya? Kalau bagi orang yang
dimuliakan Allah, sebut saja waliullah, auli Allah, maka itu sebutnya karomah. Sebutnya karomah. Gitu. Itu yang sebut sifat-sifat khariqul adah. Kalau sifat-sifat khariqul adah itu kenanya kepada calon nabi, seperti Rasul ketika ke negeri Syam, mestinya kepanasan, tetapi Allah membuat menjadikan awan melindungi beliau dari terik matahari. Nah, kan itu kisahnya populer ya. Namanya apa? Irhas. Itulah satu kejadian khariqul adah yang Allah jadikan kepada calon nabi. Antum punya khariqul adah, antum calon apa kan gitu. Jangan-jangan sihir. Jangan ya. Itu namanya khariqul adah. Antum biasa-biasa saja ya, sunatullah, ibadah kauniyah. Api membakar. Udah, berarti kita waspada terhadap api. Sedangkan air siuk dingin, ya, membeku. Nah itu sifat air. Maka kita jangan menentang sunatullah itu. Semua kejadian pasti atas izin Allah. Mujizat hanya terjadi satu kali. Sihir bisa berulang-ulang karena sihir bisa dipelajari. Namun belajar sihir hukumnya haram. Itulah ilmu yang hukumnya haram. Kan ilmu itu yang ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Tapi nanti adalah salah satu jenis yang diharamkan adalah ilmu sihir. Nggak boleh kita belajar. Nah itu diantaranya ikhwah. Jadi sunatullah itu adalah bentuk ibadah kauniyah bagi alam semesta. Matahari, bulan itu tidak mungkin saling berebut, ya, beredar di porosnya, di orbit masing-masing. Allah telah menciptakan mereka tidak berbenturan. Bayangkan matahari saja, kalau jaraknya dengan bumi itu diperpendek atau diperpanjang, itu dampaknya buruk pada kehidupan. Begitu matahari didekatkan 1 mil atau 1 kilo dari tempat yang sekarang, bisa jadi suhu di bumi ini sangat panas. Bisa jadi 100 derajat Celcius atau mendekati 100 derajat Celcius. Kalau si matahari dengan bulan yang bumi sekarang itu didekatkan gitu. Bisa jadi bumi kebakar. Tapi begitu matahari dijauhkan, bisa jadi bumi beku. Begitu. Nah, ini sunatullah. Matahari terbit dari arah barat ke timur. Betul? Dibalik. Dari timur ke barat. Kalau dari barat ke timur, kiamat namanya. Ada nanti kiamat. Nah, iwatu iman itu yang disebut ibadah kauniyah. In kullu man fis samawati wal ardi ila ati rahmani abdan. Kemudian fahiya samilatun lil mu'mini wal kafiri. Dan bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah dalam sunatullahnya tidak bisa ditentang. Fahiya samilatun, maka ibadah kauni ini meliputi, mencakup lil mu'mini wal kafiri. Baik itu bagi orang yang beriman maupun orang yang kafir. Wal birri wal fajiri. Begitu juga bahwa ini akan meliputi orang yang baik serta durhaka. Maksudnya, ya tentu saja kalau kita adalah orang beriman kemudian memegang api, ya terbakar gitu. Karena sifatnya begitu. Dan jangankan orang kafir, kita sendiri sama. Orang-orang beriman tidak diberikan kelebihan kecuali dengan izin Allah. Kita sama. Jangan nekat gitu. Abang antum sudah beriman, hafal Quran, lalu dari gedung lantai 5 terjun tanpa parasut, ya. Terjun bebas, latihan setara atau qaid akhir. Isdet, ya. Kalau tidak isdet antum cacat. Jangan diibaratkan seperti dalam film kartun atau itu korban kartun. SpongeBob itu jatuh dari lantai 10 itu hidup juga gitu. Kita manusia mati hidup. Ya, itu sunatullahnya.
Nggak boleh menentang sunatullah, jangan nekat. Nggak boleh ya. Kita merubah ciptaan Allah, merubah aturan Allah. Setiap makhluk berlaku hukum sunatullah padanya. Semuanya khudu, tunduk, patuh. Tidak ada yang menentang. Kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, pasti terjadi. Seperti itulah kejadiannya. Di sanalah akal berfungsi. Kita harus menggunakan juga akal. Kira-kira misalkan kalau kita terjun dari lantai 5, ini supaya selamat bagaimana? Nah, kan gitu, pakai parasut, pakai apa, gitu kan? Atau pakai di bawahnya sudah ada kasur paling tebal ya, anu 1 meter kan, jebret, insya Allah selamat mungkin, ya, gitu. Nah, seperti permainan-permainan yang disebut water boom itu wah luar biasa. Kalau di kita cukup sederhana, ya, tapi sederhana pun sudah nggak lenyap HTT, ya. Di Syariatul kan ada itu apa itu untuk air ya, air hangat, tapi ya kan handap itu ngalenyap oke. Tapi kalau saya saksikan di YouTube lebih gila lagi itu di luar negeri. Ya, yang punya penyakit jantung yang coba-coba tuh. Itu saya yang menyaksikannya, lihatnya ngeri atuh. Oh, nuntungnya itu hampir 80 derajat. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi itu dibikin tuh senang-senang orang-orang kafir seperti itu ya, luar biasa. Tapi itu udah diperhitungkan bentuk keselamatannya. Kecuali ada error. Kalau error itu taruhannya nyawa. Nah seperti itulah sunatullahnya dipelajari oleh orang-orang kafir sekalipun. Maka muncul hukum fisika, hukum biologi kan gitu. Yang mana nanti kalau dipelajari ya begitulah hidup gitu. Tidak akan lepas dari sunat hukum Allah seperti itu. Hukum sunatullah. Dan mereka tunduk semuanya. Kalau di dunia biologi atau kimia ya, ada unsur kimia antara unsur A dan B disatukan akan berakibat begitu. Itu akan begitu gitu. Sampai-sampai orang-orang cerdas ya dalam bidang nuklir dan bom itu kan dari uranium. Uranium kan disatukan jadi bom. Pernah juga kejadian sebelum bom Polsek Astana Anyar, ya beberapa tahun sebelumnya itu ternyata ada orang yang kreatif buat bom itu dari panci dan beli pancinya di pasar Padalarang, ya gitu. Hebat juga kalau saya dari panci jadi bom, luar biasa. Itu kan kalau dipelajari memang sunatullahnya memang begitu, bahwa unsur-unsur kimia ini kalau dicampur seperti obat kan. Farmasi itu kan obat tuh racun sebetulnya. Makanya jangan sampai kita mudah meminum obat. Kalau bisa kita pakai herbal atau pakai tingkatkan imun tubuh kita gitu. Jadi nanti kuman itu yang membunuh imun tubuh kita. Banyak istirahat, banyak makan. Itu insya Allah perlu sedikit itu virusnya bisa mati. Nah kalau pakai obat kimia itu waspada gitu. Makanya dokter kan kalau berikan obat itu pakai ilmu kan, mereka dapat ilmunya. Kalau antum obatnya pilek, flu dan pilek dan sakit kepala, terus dan ditulis resepnya oleh apoteker diberikan, lalu diberikan aturannya. Obatnya 3x1. Maksudnya ya 3 kali itu pagi, siang atau sore dan malam, itu 3 kali. Masing-masing 1 tablet. Ayo orang yang jitu 1x3, wah, ya kan tuh ingin jagoan. Jadi malam hari 1 kali makan 3 tablet, alhamdulillah ya, bukan damang, overdosis namanya. Ya itu sunatullah itu bisa dipelajari. Tapi kita juga sebagai masyarakat biasa jangan coba-coba batuk, flu, pilek. Oh, antum langsung ngoplos obat warung dihijikan. Wah, A, B, C obat, dokter oke dihiji-hiji, orang dokter pakai ilmu, kuliah oke genap tahun ya. Orang tuh pakai kuliah, pakai perasaan, dihijikan. Akhirnya bukan artinya sembuh ya. Malah penyakitnya makin parah gitu.
Nah itu semua ada sunatullahnya, ada hukumnya. Yang orang menyatakan hukum alam. Nah, semua tunduk pada aturan itu. Tidak ada yang lepas. Sehingga ibadah ini sejatinya tidak menimbulkan pujian. Pujian, tidak dipuji. Dan ini mah sunatullah. Seperti misalkan dalam hukum sosial, ada satu ungkapan dalam ilmu adabiah. Ya, adabiah. Dulu ketika saya diniyah, itu ada pelajaran adabiah. Adabiah itu karena, ini kan untuk adab ya, teknik akhlak yang aplikatif gitu. Akhlak yang sudah diterapkan, ilmu terapan akhlak, itu adabiah. Ungkapan pertamanya, al-adibu mahbubun. Pernah belajar nggak? Al-adibu mahbubun, anu bager dikaresep. Akrim abaka wa umaka, hormat ka indung bapak. Akrim ustadaka, hormat ka. Gitu. Nah, ini adabiah ya, tentang akhlak. Kalau antum terapkan, gitu. Kalau antum terapkan, itu pasti antum dapat pujian. Dapat pujian. Tetapi ada orang yang baik ya, secara sunatullah, dia sudah pembawaannya baik gitu. Nah ini mah memang tidak berpahala karena dia sudah baik pembawaannya. Tapi kalau antum tidak baik, kalau berubah jadi baik, dapat ikhtiar antum, itu dapat pahala. Dapat pahala dari usaha memperbaiki diri. Misalkan sifat kita awalnya pelit, pedit, ngopet, cap jahe, butut kasiran, ya, merege hese, loba gelarna lah. Ya, ayo gitu di dia aya ngopet aya. Nah, kemudian itu berusaha menjadi dermawan. Itu adalah ibadah yang mulia. Ibadah syar'i nanti maksudnya. Karena adabiah itu harus diterapkan dengan proses pendidikan. Tidak kun payakun. Nah, akhlak itu dibiasakan. Makanya akhlak itu hasil pembiasaan. Antum makan minum dengan tangan kiri atau tangan kanan, itu awalnya ada yang susah awalnya. Tapi kalau antum biasakan, terus biasakan, sampai menjadi kebiasaan, itu baru jadi akhlak gitu. Makan minum dengan tangan kanan. Menghindari makan minum dengan tangan kiri. Dan kita juga saling ingatkan. Antum lihat saudaranya atau temannya atau tetangganya makan minum masih dengan kanan kiri, antum tegur. Walaupun tegurannya harus santun, nggak perlu dengan kasar. Ingatkan, kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Gitu. Kenapa? Karena makan minum dengan tangan kiri itu dari setan. Fa'inna syaitona yakul wa yasrubu bisimalihi. Sebab setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Sehingga kalau ada santri makan minum dengan tangan kiri itu artinya setan. Gitu. Setan bungkelkan. Nah itu sudah wilayah ibadah syar'i. Maka ibadah syar'i itu adalah terpuji. Kalau ibadah kauni, karena ini sudah pembawaan kauni mah, karakter pembawaan sebetulnya tidak terpuji, walaupun kadang-kadang dipuji. Gitu. Api panas, ya tidak pujian, memang begitu. Air dingin, memang sunatullahnya, gitu. Tidak dipuji. Wasani yang kedua, nah ini masuk ke halaman 39 yang memegang bukunya atau kitabnya silakan dibuka. Wasani yang kedua, ibadatun syar'iyatun. Nah, yang itu yang saya udah tulis ya. Ibadatun syar'iyun atau syar'iyatun. Karena ibadah itu, oh ya ini salah ya. Ini koreksi. Karena ibadah itu adalah mu'anas. Nah, ini syar'iyatun bukan syar'iyun ya. Dikoreksi. Kalau kauniyah kan sudah benar ya. Syar'iyatun. Karena ini sifat bagi mu'anas ya. Nah, ibadatun syar'iyatun dan ibadah kauniyatun. Nah, ibadah syar'iyatun kaitan dengan sunnatur Rasul. Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu punya konsekuensi. Kita harus ittiba kepada sunnah Rasul dalam ibadah syar'i. Ibadah syar'iyah.
Nah, disinilah letaknya nanti perbedaan fikih, ya, perbedaan fikih. Baik, dilanjutkan dulu. Ibadatun syar'iyatun, ibadah yang sifat syariat. Wahia yaitu atau adalah pengertiannya al-khudu'u li amrillahi ta'ala syar'i, yaitu tunduk patuh, ketundukan kepada perintah Allah Ta'ala yang sifatnya syariat. Wahadihi khosotun biman atau Allah Ta'ala. Dan ini khusus, spesial untuk orang yang menaati Allah Ta'ala. Wattaba maja'at bi rusulu. Dan ia mengikuti, wattaba itu mengikuti, maja'at bi rusulu, apa yang didatangkan oleh para rasul. Makanya disebut sunatul rasul. Karena ini ada ittiba kepada sunnah rasul. Betul, ya secara prinsip dasar taat pada perintah Allah. Dia taat pada titah dari Allah dalam Al-Quran. Namun dalam kaifiahnya, dia tak lepas daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mislu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Kalau ada abdan itu kan mufrad. Abdan jamaknya ibad. Ibad. Jamak dari abdun, ibadun. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, tadi surat Maryam ya, dalam ibadah kauniyah, bahwa setiap orang di langit ataupun di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Surat Maryam ayat 93. Kemudian sekarang surat Al-Furqan ayat 63. Berbicara tentang seorang hamba atau kelompok hamba yang memang ia melaksanakan perintah Allah atas kesadarannya. Dan ini pilihan, ikhtiari. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi khaunan. Wa idza khatabahul jahilun qalu salaman. Dan hamba-hamba Allah, nah, Ar-Rahman itu Allah, sifat Allah yang Maha Pengasih, adalah orang yang biasa berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan hati, ya, dengan tawadu, dengan rendah hati, tidak dengan angkuh atau sombong. Nah, penyebutan ibadur rahman dalam ayat ini menunjukkan penghambaan hamba-hamba tersebut kepada Allah dalam bentuk syariah, perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah. Ya, syariah. Kita mengenal ada syariat Islam, gitu. Nah, ibadah rahman di sini adalah yang mengamalkan syariat Islam. Dan ini tidak meliputi orang kafir. Sekaligus juga tidak meliputi makhluk selain manusia dan jin. Ya, tentu saja malaikat itu ibadah rahman yang sudah permanen. Karena Ustadz Aceh Jakaliah, kalau yarham, menyebut imannya malaikat itu iman matbu, iman yang permanen. Jadi memang tidak terlalu terpuji. Mereka hamba-hamba yang mukoromun, orang yang hamba-hamba yang dimuliakan, memang betul. Tetapi berbeda dengan manusia dan jin. Kenapa? Karena manusia dan jin itu diberikan kewenangan dan pilihan. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa yang hendak dia beriman, silakan. Siapa yang ingin dia kufur, kufur, jadi masalah. Dengan konsekuensinya, jadi harus diterima. Iman mengantarkan dia ke surga dan kenikmatan abadi, sementara kekufuran akan menjerumuskannya ia ke neraka dan siksa yang abadi. Begitu, ikhwah. Ya, ada masing-masing konsekuensi. Nah, ibadur rahman di sini adalah hamba yang memilih keimanan sebagai jalan hidup. Nah, kita harus meniru sebagai hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman. Di antaranya amalkan ayat ini, kita tidak boleh angkuh ataupun sombong. Ya. Bahasa umumnya belagu. Tahu belagu? Legeg jelma teh kan gitu ya. Kan ada bedanya. Antum bisa membedakan nggak orang yang legeg dengan telegeg? Mulak cangkeng kan, gaya gitu. Kayak ngepret teh orang teh ya.
Ya upami ulah cangkeng loba duit mah leuheung mah teu boga duit ulah cangkeng ada kesebeleun ya. Tapi yang harusnya tuh tawadu. Itu kita yakin semua ini milik Allah. Allah yang ngatur segalanya atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Kita sendiri menjadi ahli ibadah itu bukan karena murni kita, tetapi ada pertolongan Allah dalam diri kita. Jangan angkuh dengan ibadah sekalipun. Apalagi angkuh dengan sombong dengan paritas hidup seperti harta benda, kekayaan, materi. Semuanya titipan Allah. Antum angkuh dengan materi, aduh itu masa ya, cemen lah gitu maksud. Antum mau berapa sih harta yang antum miliki misalkan? Nggak ada manusia yang memiliki sulah harta dunia ini oleh miliki. Enggak. Paling kaya itu kan sekarang Elon Musk ya betul? Yang punya mobil listrik itu. Apa mobil listrik yang terkenal? Tesla ya. Pemiliknya kan Elon Musk ya, itu yang terkaya kalau nggak salah itu ya. Atau Jeff Bezos yang punya apa itu? Bisnis di dunia maya itu Amazon. Itu Jeff Bezos ya, perontos. Itu kaya raya tuh. Tapi kan duitnya hanya ratusan triliun lah. Kalaupun di rupiahan ratusan triliun atau ribuan triliun. Nggak ada dia memiliki semua harta, nggak ada. Qarun saja yang orang kaya raya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, walaupun hartanya itu sampai tidak bisa dipikul ala kadar kuncinya saja oleh seorang, harus oleh beberapa orang kuncinya saja. Apalagi isi pembenaran harta atau gudangnya. Kunci gudangnya itu nggak bisa dipangku oleh seorang. Kuncinya, apalagi gudangnya. Saking kaya rayanya, Qarun. Ya mungkin setingkat BJBOS ya, Qarun teh. Tapi kan, semuanya milik Allah. Sekaligus Allah hancurkan. Dalam surat Al-Qasas ya kalau nggak salah. Betul ya? Tentang Qarun yang seketika hancur. Binasa. Masuk ke dalam bumi. Di gempa bumi ke. Makanya kalau kita ketemu ya di daerah Padalarang harta di dalam bumi itu disebutnya harta karun. Harta karun itu harta si Qarun. Bikin ke Mesir ya. Dari orang Mesir Qarun teh. Harta karun kan nepi kepada orang kita kekayaan si harta si Qarun luar biasa. Nah, ini ikhwat iman semuanya milik Allah pada hakikatnya. Nggak perlu sombong gitu. Nggak perlu sombong. Dalam surat Al-Kahfi juga ada orang yang seakan-akan karena dia kaya raya punya kebun yang indah menyatakan ini adunu ini la tabida abadan. Aku sangka bahwa ini kebun ini atau sawah ini tidak akan hancur selamanya. Wa ini adunu dan aku sangka bahwa kiamat itu tidak akan terjadi. Nah, ini semua kesombongan gitu. Akibatnya apa? Dibinasakan seketika. Allah Maha Kuasa gitu. Makanya kita sebagai hamba-hamba Allah, jadilah hamba Allah ibadur rahman yang bersikap rendah hati. Rendah hati. Boleh kita kaya, tetap kita tawadu. Ya, tawadu itu bukan tara mau duit ya. Tawadu, asli kita menghargai orang. Nggak boleh melecehkan sesama. Karena itulah disebut kibir. Kibir itu gomtun nas, batlu hak wa gomtun nas. Nolak kebenaran dan merecehkan orang lain. Menganggap orang lain itu lebih hina dari dirinya. Nggak boleh. Karena kita nggak tahu hakikat orang. Bisa jadi eksklusa orang itu diangkat oleh Allah. Lebih kaya daripada kita. Bisa jadi. Bisa jadi kita yang kaya raya sekarang dijugil balikan menjadi sengsara. Oh Allah sangat kuasa. Allah sangat kuasa. Semuanya milik Allah kok. Tak pantas orang sombong dengan kekayaan. Anu lebih rujit, anu lebih gila itu adalah orang miskin sombong. Tah eta lah, aduh. Lebih nurus tunjung eta mah. Wah, geus miskin, sombong, hirup deui ah. Nah, parah eta mah, parah. Ya. Maka Allah lebih benci pada orang miskin yang sombong. Allah benci pada orang kaya sombong. Tapi Allah lebih benci pada orang yang
miskin, bodoh, sombong gitu. Goreng patut balangsak hirup. Tapi sombong, apa? Tidak mau menyembah Allah. Nggak mau beribadah kepada Allah. Miskin tara salat, eta sombong. Sombong, miskin tara sombong, eta salat. Makanya kita jangan lupa terus ibadah kepada Allah. Karena semua yang kita dapatkan dan kita miliki, hakikatnya milik Allah. Maka ketika diambil oleh Allah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami semua pasti kembali kepada Allah. Antum pernah kehilangan barang atau benda yang antum cintai, misalkan kendaraan motor gitu. Pernah nggak? Saya pernah kehilangan motor, pernah. Tapi saya bahagia gitu, karena diganti oleh DKM, lebih bagus gitu. Motornya Mio ketika itu. Motor Mio saya itu di starter saja oleh saya sulit. Saya kalau pakai Mio itu harus pakai starter, jangan pakai tangan, bisa hirup. Pakai starter kaki itu sulitnya luar biasa. Tapi namanya maling, nggak pakai kunci bisa hirup. Itu ajibnya itu. Saya sholat isya ketika itu, sekajian pada maghrib sampai isya seperti hari ini. Ketika sholat isya itu saya dengar suara motor saya. Tapi husnudon orang anak teh, oh mungkin ada orang lain yang motornya sama bututnya. Ternyata motor saya memang dicuri gitu. Ya ini katakan innalillahi. Dan saya nggak tahu ketika itu akan diganti. Kan kelihatan butut nggak di paling teh alhamdulillah, aduh santai biceun hese gitunya, ya butuhin. Tapi kalau motor ini dicuri, waduh, nangis sih gana. Ya, jadi sesuatu yang kita sayangi tetap ya kita harus sadar itu semua milik Allah. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita tamatkan dulu alinea ini. Fanau al-walu la yuhmadu alaihi insanu. Maka jenis pertama dari pembagian ibadah, la yuhmadu alaihi insanu. Manusia itu tidak dipuji. Kenapa? Karena itu sunatullah. Bukan pilihan. Ya. Li'anahu bigori fi'lihi. Karena ia terjadi bukan karena perbuatannya. Ya, kita laki-laki kan bukan karena kita berupaya jadi laki-laki. Allah telah menciptakan kita laki-laki. Lakin qad yuhmadu ala ma yahsulu minhu. Tetapi kadang-kadang memang dipuji cenah atas apa yang terjadi dari sunatullah ini, yaitu ibadah kauniyah. Benar dipuji. Misalkan man syakara indar rohoi, yaitu orang yang syukur ketika dia lapang. Wasabaro alal balai, serta ia sabar ketika diuji. Nah, gitu. Nah, ini sifat pembawaan kadang-kadang. Jadi, orang pandai bersyukur, kadang-kadang memang dia pembawaannya, ya, fitrahnya memang seperti itu. Orang itu pandai berterima kasih. Yang tadi kata saya, misalkan orang itu ramah, ya, murah senyum, itu kan berehan gitu. Itu kadang-kadang memang pembawaannya, sifat dasarnya gitu. Tapi tetap dipuji. Itu sebetulnya ibadah kauniyah. Ibadah karena dia sudah diciptakan seperti itu. Atau dia orang tahan banting. Dia tuh orang yang tidak punya apa-apa, penuh dengan penderitaan, tapi tidak pernah mengeluh gitu. Dia sabar tingkat tinggi. Kadang-kadang kesabarannya itu memang pembawaan gitu. Tapi tetap dipuji untuk urusan ini. Tapi kalau tadi ya, seperti misalkan kita laki-laki, mereka perempuan, itu tidak dipuji karena itu mah sunatullah gitu. Kita lebih kuat daripada perempuan ya sunatullah gitu. Nggak terlalu dipuji lah. Justru aneh kalau ada laki-laki lebih cemen daripada perempuan. Nah, itu dicela ya. Antum laki-laki jebleh ngerakeun. Laki-laki itu air matanya mahal. Ya, karena air mata laki itu air mata buaya. Mahal ya. Bihilafil lawisani fa'inau yuhmadu ali. Berbeda dengan bentuk kedua. Ibadah syar'iyah pasti dipuji. Rajin sholat pasti dipuji, rajin saum pasti dipuji. Tilawah Quran pasti dipuji. Hanya bukan pujian itu yang kita cari. Itu mah sudah pahala di dunia sebelum pahala akhirat. Antum sholat karena Allah, antum saum karena Allah, antum tilawah karena Allah. Tapi pasti orang menganggap antum itu orang soleh gitu. Wah, cenah mungkin si eta mah bager gitu. Bari orang mah anu apal secara pribadi kadang-kadang era disuruh bager teh.
Waktu bager karena lihat casingnya gitu. Casing orang memang pakai kopea, pakai koko, rajin ke masjid. Tapi kalau tahu siapa kita, kadang-kadang juga kita malu kan gitu. Ada juga yang rajin ke masjid, bolak-balik ke masjid, eta mawa ember, nyokot cai di masjid. Kerakeun ke masjid. Ya, demikian ya untuk pertemuan hari ini. Ini diberi tanda. Jadi kita sudah menjelaskan tentang dua bentuk ibadah. Mudah-mudahan secara kauni kita membawa sifat yang baik oleh Allah dari Allah dan kita berikhtiar menjadi lebih baik lagi dalam ibadah syariah kita sehingga kita dapat pujian dari Allah, malaikat, rasulnya dan seluruh manusia. Tetapi itu bukan target utama karena target utama kita adalah ridho Allah. Dapat melihat wajah Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang baikkannya, alafu minkum. Kita akhiri kena kapal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.